Assalamualaikum Sobat Tani. Ketemu lagi dengan saya Liza Prayeti, penyuluh wilayah binaan Nagari Latang. Baik Sobat Tani, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang inovasi yang saya temukan di Nagari Latang. Sebelumnya akan saya ceritakan sedikit bagaimana sih topografi atau monografi dari keadaan wilayah Nagari Latang ini. Nagari Latang ini dialiri oleh Batang Sukam, yang mana aliran ini berada di tengah-tengah pemukiman. Yang pemukimannya ada di sebelah sini juga ada pemukiman, sebelah itu juga ada pemukiman. Jadi masyarakat Nagari Latang ini pada umumnya menggunakan sungai untuk kegiatan mandi dan mencuci. Dan tetapi ternyata ada permasalahan yang cukup mendasar yang terjadi di Nagari Latang ini. Karena ada beberapa oknum atau masyarakat yang membuang sampah-sampah tersebut ke aliran sungai. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini, banyak sekali sampah-sampah yang bergelantungan, yang mana sampah-sampah plastik ini tidak bisa terurai dalam waktu yang cukup dekat. Karena seperti yang kita lihat di belakang ini ada popok-popok bekas bayi, kemudian plastik-plastiknya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu mengakibatkan terjadinya banjir. Yang ketiga juga merusak ekosistem, yang mana nadi dari masyarakat Latang ini merupakan aliran sungai yang digunakan untuk kehidupannya mereka sehari-hari. Nah, Sobat Tani, melihat permasalahan ini, maka saya sebagai penyuluh di Nagari Latang ini tergerak hati saya untuk bisa tidak saya memecahkan masalah yang ada di Nagari Latang ini, yaitu seperti pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bekas-bekas popok bayi ini. Nah, dari sini saya berpikir bagaimana cara memanfaatkan popok-popok bayi ini yang bisa kita daur ulang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di Nagari Latang. Kemudian saya berpikir dan saya mendapatkan inovasi dan saya kaitkan dengan pekerjaan saya itu sebagai penyuluh pertanian. Saya mempunyai inovasi untuk menjadikan popok bekas bayi ini dijadikan sebagai media tanam untuk pertanian kita. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Baik Sobat Tani, popok bayi ini seperti yang sudah saya ambil tadi dari sungai. Popok bayi ini merupakan sampah plastik yang tidak bisa terurai dalam waktu yang cukup dekat. Karena popok ini pada lapisan luarnya yaitu terbuat dari plastik, yaitu bahannya adalah poliplastik. Sedangkan pada bagian dalamnya terdapat zat kimia yaitu disebut dengan sodium poliakrilik. Yang mana apabila butiran ini tercampur dengan air, maka ia akan mengembang dan akan berubah menjadi gel. Dan disitulah terdapatnya manfaat dari gel sodium poliakrilik ini untuk media tanam. Nah, bagaimana cara pembuatan media tanam dari sodium poliakrilik atau gel dari popok bekas ini? Nah, kita lanjutkan video selanjutnya. Melihat kondisi negara kita saat ini, bahwa negara kita saat ini lagi terserang COVID-19, sehingga pemerintah menganjurkan kepada kita untuk tetap bekerja di dalam rumah. Nah, dengan solusi itu, maka saya mengambil kesempatan bahwa dengan inovasi yang saya sampaikan ini, masyarakat petani tetap dapat bekerja, tetap bisa membudidayakan pertanian mereka, yaitu di rumah saja. Adapun manfaat atau keuntungan dari penggunaan popok bekas ini untuk media tanam adalah yang pertama, ia dapat mensuplai unsur hara di dalam tanah. Kemudian yang kedua, hidrogel ini dapat mengikat air dalam tanah karena ia mempunyai daya ikat yang tinggi sehingga dia dapat menyerap air walaupun dalam keadaan kemarau. Yang keempat, mengakibatkan tanaman yang menggunakan media dengan menggunakan hidrogel ini akan kelihatan selalu segar karena kandungan airnya banyak di dalam tanah. Kemudian yang keempat, dapat mengurangi kuantitas kita dalam melakukan penyiraman karena kita tidak harus sering melakukan penyiraman karena daya ikat air di dalamnya sudah cukup banyak. Sobat Tani, sekarang kita masuk cara pembuatannya. Nah, sebelum kita masuk cara pembuatan media tanam, jadi media tanam ini sebelum kita lakukan fermentasi, kita harus membuat mol dulu terlebih dahulu. Jadi, bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk pembuatan mol adalah sebanyak 50 cc, kemudian urin sapi 30 cc, kemudian air kelapa sebanyak 500 cc. Kan yang pertama adalah ember, itu untuk mengaduknya nanti. Kemudian tanah, yang tanah ini telah kita campurkan pupuk kandang dengan sekam perbandingan 1:1.
dan polybag dan kemudian popoknya. Baik Sobat Tani, sekarang kita membuat mold. Jadi bagi rekan-rekan atau sahabat tani yang tidak mau ribet, bisa menggunakan L4. Tapi sekarang kita menggunakan dari bekas-bekas air, baik itu cucian beras maupun air kelapa dan urin sapi. Nah, pertama-tama yang kita siapkan adalah ember. Kemudian kita masukkan air 1 liter. Setelah itu kita campurkan dengan air kelapa sebanyak 550 cc. Air cucian beras itu 50 cc, urin sapi. Nah, setelah semuanya tercampur, kita diamkan larutan ini selama 1 minggu. Pertama, kita siapkan tanah yang sudah dicampuri dengan pupuk kandang sekam perbandingan 1:1. Pertama, kita masukkan tanah ke dalam polybag. Untuk tanaman hortikultura sudah bisa kita pakai dan kita tanam bibit tanaman di dalamnya. Sobat Tani, sekarang kita masuk ke cara pembuatan media tanam untuk tanaman hias. Bahan dan alat yang kita gunakan adalah 1 ember yang berisi air, kemudian toples bekas 2 buah, kemudian pewarna makanan, dan gel yang dari popok yang telah diberi mold tadi. Yang pertama adalah kita siapkan dulu pewarna makanan, kita isi di dalam ini. Baik, langkah selanjutnya, botol yang kecil ini kita isi media tanamnya itu menggunakan tanah. Botol kecil ini yang sudah berisi media tanam tanah, kita masukin ke dalam toples besar. Kemudian gel pempes tadi kita warnai dengan pewarna makanan tadi. Baik Sobat Tani, inilah hasilnya popok bekas bayi untuk tanaman hias. Dapat kita lihat ada berwarna-warni.